Beliau bukan hanya seseorang yang berilmu, tapi betul-betul mujahadah. Nggak heran kalau disebutkan di dalam Syarhul Ainiyah bahwasanya Sayyidina Umar al-Mahdhar hadza uqim maqam Sayyidina Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Beliau makamnya itu seperti makamnya Sayyidina Syekh Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Nggak heran beliau jadi seperti itu. Kenapa? Man lam takun lahu bidayah muhrigah lam takun lahu nihayah musyrigah. Awalnya perjuangannya luar biasa. Beliau saking ngelawan hawa nafsu, wa makatha akthar min 30 sana la yaqulu rutab wala tamar wa rubbama akhadha rutbah aw at-tamrah wa yuqallibuha bi asabihi thumma yu'tiha liman hadar wa yaqul taraktuhu lillah li'annahu ahabbu syahawati. Kata Sayyidina Umar Mahdhar, Sayyidina Umar Mahdhar ini sangat suka sama rutab atau tamar, baik korma yang muda atau korma yang udah matang. Beliau suka banget sama korma. Ini korma loh, ini sesuatu yang baik loh. Beliau sangat suka sama korma. Tapi karena saking sukanya sama korma, karena beliau sudah lihat di situ ada andil hawa nafsu, sehingga suka sama korma. Sedangkan beliau sangat tahu hawa nafsu ini adalah yang bisa menjerumuskan kita ke depannya. Padahal dalam kebaikan, beliau 30 tahun sama sekali nggak makan korma sama sekali. La rutab wala tamar, nggak makan rutab wala tamar sama sekali. Kenapa? Karena kata beliau li'annahu ahabbu syahawati. Karena ini yang paling disukai oleh syahwatku, kata Sayyidina Umar al-Mahdhar. Allah, dimatikan hawa nafsunya, ikhwan, dilawan hawa nafsunya. Dan memang ini jalan menuju Allah. Saya teringat waktu di penjara, waktu mondok di penjara. Nasallallahu al-afiyah. Ketika kita ngaji kitab Tajul Arus Al-Hawi li Tahdhibin Nufus tiap ba'da subuh sama Al-Walid Al-Habib Rizik hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Ketika kita ngaji Tajul Arus bin Athaillah Sakandari, beliau ngasih satu perumpamaan hawa nafsu ini bahayanya luar biasa. Kan kita sama-sama tahu ya, bulan Ramadan ini setan di kerangkeng. Setan di kerangkeng. Ada hadis katsirah, ada banyak hadis yang bicara tentang itu. Tapi kenapa kok yang melakukan perbuatannya setan di Ramadan tetap banyak? Yang nyuri banyak, yang maksiat banyak, yang tetap konsumsi narkoba, minum-minuman keras banyak, yang uququl walidain, durhaka sama orang tua banyak, yang fitnah adu domba di Ramadan tetap banyak. Kenapa kok seperti itu? Jawabannya satu, karena yang dikerangkeng setan bukan hawa nafsu. Hawa nafsu tetap ada, cuman Allah ngasih jalan kita buat ngedidik hawa nafsu selama Ramadan disuruh puasa ya ikhwan. Nah, hawa nafsu ini kata Al-Walid ibarat kalau kita ada satu rumah, ada rampok dari luar, bahaya. Rampok dari luar mau nyolong, bahaya. Tapi kalau di dalam rumahnya safety-nya, keamanannya kuat, orang dalam rumah kompak, rampok dari luar susah buat masuk. Tapi kalau dalam rumahnya sendiri ada maling, ada rampok, wah itu lebih bahaya lagi. Karena rampok yang di dalam rumah lebih tahu kapan kita tidur. Maling di dalam rumah lebih tahu di mana kita nyimpan barang berharga. Maling yang ada di dalam rumah lebih tahu di mana itu selah-selahnya supaya kita lengah, nggak sadar ada barang kita yang diambil. Itu hawa nafsu. Hawa nafsu ibarat maling di dalam rumah, musuh dalam selimut, duri dalam daging. Dia lebih tahu bagaimana nyakitin kita. Dia lebih tahu bagaimana ngerusak isi rumah kita. Sedangkan rampok setan itu ibarat rampok dari luar rumah, maling dari luar rumah. Nah, kalau hawa nafsunya udah bisa kita tundukin, udah kita lawan, setan susah mau masuk ke ikhwan. Tapi kalau di dalam diri kita hawa nafsunya aja udah nguasain diri kita, lebih rampok dari rampok yang di luar, maka rampok dari luar mau masuk dibukain pintu sama rampok dari yang di dalam rumah ya ikhwan. Itu perumpamaannya. Hawa nafsu ada termasuk sumber segala keburukan, dimatikan oleh Sayyidina Umar Mahdhar, dilawan. Nah, 30 tahun beliau enggak makan la rutab wala tamar, alasannya satu, li'annahu ahabbu syahawati. Karena itu yang paling disenangkan oleh syahwatku, oleh nafsuku.